Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Daryunah SAG dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kerjasama ekonomi dalam Islam. Kerjasama ekonomi dalam Islam merupakan bagian dari materi transaksi ekonomi dalam Islam. Kerjasama ekonomi dalam Islam yang pertama adalah syirkah. Syirkah yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerjasama dalam suatu usaha yang keuntungannya atau hasilnya untuk mereka bersama. Syirkah yang sesuai syarak bertujuan untuk kesejahteraan bersama merupakan salah satu bentuk ta'awun, yaitu sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Syirkah yang sesuai dengan ketentuan syarak. Syirkah tersebut dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, dilandasi dengan sifat sabar, tawakal, jujur, saling percaya antara sesama anggota syarikat, bersih dari unsur-unsur kecurangan atau penipuan. Berikut ini akan saya sampaikan tentang macam-macam syirkah. Yang pertama yaitu syirkah harta atau sering juga disebut dengan syarikat inan, yaitu akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat pada harta yang ditentukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Rukun serikat harta yang pertama yaitu segot atau lafadz akad atau ucapan perjanjian. Jadi dalam syarikat itu ada suatu perjanjian. Sebelum mendirikan syarikat, ada perjanjian terlebih dahulu antara dua orang yang akan berserikat, yaitu saling mengumpulkan harta bersama, kemudian dilaksanakan untuk perdagangan atau untuk yang lain, yang jelas untuk usaha bersama, untuk memperoleh keuntungan bersama. Yang kedua yaitu anggota serikat. Anggota serikat disyaratkan sudah balik, kemudian berakal sehat, merdeka, tidak dipaksa. Ya. Pertama adalah balik. Balik berarti dia sudah dewasa. Jadi mereka dua orang yang akan melaksanakan serikat inan ini sama-sama sudah dewasa. Kemudian yang kedua yaitu berakal sehat. Berakal sehat di sini dimaksudkan adalah dia tidak gila atau tidak istilahnya akalnya benar-benar dia sehat. Kemudian yang kedua dalam keadaan merdeka. Merdeka di sini dimaksudkan dia tidak di bawah tekanan orang lain, dia tidak di bawah kekuasaan orang lain. Selanjutnya yaitu tidak dipaksa. Kemudian selanjutnya, rukun selanjutnya yaitu pokok atau modal yang akan diperkerjakan. Bentuk serikat harta pada zaman modern. Yang pertama yaitu firma, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan bersama yang bertanggung jawab bersama-sama terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu CV atau Commanditaire Vennootschap, yaitu perluasan dari firma, di mana ada anggota yang hanya menyertakan modal saja dan tidak bekerja di dalamnya. Ya, jadi perbedaan antara firma dengan CV di sini, kalau firma di sini mereka sama-sama mengumpulkan modal, kemudian sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendapatkan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan perjanjian. Kalau CV ini sudah lebih modern lagi, yaitu ada
di antara anggota yang dia hanya menyetorkan modal saja, kemudian istilahnya dia penanam modal begitu. Kemudian yang ketiga yaitu PT, perseroan terbatas, yaitu bentuk perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham yang memiliki harga-harga nominal tertentu. Dalam hal ini sudah lebih modern lagi ya kalau PT ini. Jadi sudah dibentuk dalam bentuk saham, kemudian dijual saham itu. Orang yang memegang saham ini berarti dia punya andil di dalam perusahaan tersebut. Macam-macam syirkah, yaitu serikat kerja. Yang pertama tadi adalah serikat inan, yaitu serikat harta. Sekarang yaitu serikat kerja. Serikat kerja yaitu gabungan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu jenis perusahaan, dan pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan perjanjian. Manfaatnya adalah manfaat dari serikat yang pertama yaitu menjalin hubungan persaudaraan. Jelas kalau orang mengadakan serikat kerjasama dalam suatu pekerjaan, otomatis mereka akan mempererat tali persaudaraan mereka. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, menyelesaikan pekerjaan besar bersama untuk kepentingan umat manusia. Kemudian yang ketiga yaitu yang selanjutnya melahirkan kemajuan dalam segala bidang. Yang kedua yaitu mudharabah. Kalau yang pertama tadi adalah serikat, sekarang yang kedua yaitu mudharabah atau qirad. Mudharabah yaitu pemberian modal dari pemilik modal kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal, dengan ketentuan bahwa keuntung rugi ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Ya, dalam hal ini yang satu memiliki modal, orang yang kedua mengerjakan modal tersebut atau memperdagangkan modal tersebut untuk usaha. Ya, misalnya si A punya uang 5 juta, kemudian diberikan kepada B untuk dipakai usaha. Nah, kemudian yang menggunakan modal itu, yang memegang modal, yang memberi modal itu sendiri, kemudian yang mengerjakan modalnya sendiri. Jadi satu orang yang punya modal, kemudian orang yang kedua yang memperdagangkan modal atau yang menjalankan usahanya. Nah, kemudian ketentuannya bahwa untung rugi ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian. Hukum mudharabah adalah boleh sesuai dengan firman Allah. Ya, yaitu masih sama, dalilnya masih sama, Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Rukun mudharabah atau qirad. Yang pertama yaitu pemilik modal. Yang kedua yang menjalankan modal. Jadi pertama pemilik modal dan yang menjalankan modal. Disyaratkan sudah balik, berakal sehat, dan jujur. Yang kedua yaitu modal. Otomatis yang namanya rukun mudharabah itu pasti ada orang yang menjalankannya, ada yang pemilik modalnya. Kemudian yang kedua yaitu modalnya sendiri, hendaknya diketahui jumlahnya dan tunai. Kemudian jenis usaha dan tempatnya sebaiknya disepakati bersama. Besarnya keuntungan hendaknya sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Kemudian yang menjalankan modal hendaknya jujur atau yang di sini disebut muqtarid, ya, dan menggunakan modal atas izin pemilik modal atau disebut dengan muqrid. Ya, dalam kerjasama ini semuanya dilandasi dengan sifat jujur. Kemudian keuntungan ataupun kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian usahanya harus jelas, modalnya harus jelas.
jumlahnya harus jelas, semuanya harus serba jelas, dan yang menjalankan usahanya juga harus jelas, dan yang pasti harus jujur. Hikmah penerapan mudharabah di masyarakat. Satu, yaitu mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara kelompok orang kaya dan orang miskin. Artinya di sini dimaksudkan mukrid atau kelompok orang kaya di sini yaitu pemilik modal. Kemudian orang yang kedua yaitu melaksanakan modal supaya mereka terjadi kerjasama dengan baik, kemudian terjalin persaudaraan dengan baik karena untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemudian berikutnya yaitu mengurangi atau menghilangkan pengangguran. Otomatis orang yang tadi diberikan modal untuk kerja, yang sebelumnya dia tidak punya kerja atau menjadi pengangguran, kemudian dikasih modal untuk dijalankan, jadi dia tidak nganggur lagi, dia bisa menjalankan usahanya. Kemudian berikutnya memberikan pertolongan kepada fakir miskin yang menjalankan modal untuk dapat hidup mandiri. Ya, kalau yang tadi dibilang pengangguran, ini dibilang orang miskin. Sebenarnya di dalam kerjasama ekonomi Islam ini intinya adalah tolong menolong antara satu dengan yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pada kesempatan yang lain saya dapat menyampaikan kelanjutan dari materi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.